Ini ceritanya sebenarnya udah agak lama ya, sekitar tahun saya terima Kristus itu tahun 2009. 2009 itu titik terendah hidup saya sebenarnya. Titik terendah hidupmu, oke. Titik terendah, saya bilang titik nadir Titik, istilahnya. titik terendah saya bilang karena di titik itu saya kehilangan jati diri. Jadi perkawinan saya selesai, saya harus kembali ke Indonesia tanpa anak. Jadi otomatis saya kehilangan jati diri, kehilangan siapa diri saya gitu. Saya bukan istri siapa-siapa, bukan ibu siapa-siapa, nggak ada anak. Saya nggak ada pegangan sama sekali gitu. Jadi itu titik terendah saya. Dan di titik itu, di dalam kedepresian itu saya juga nggak ada pekerjaan. Ada seorang teman yang approach saya, dia bilang, wah kamu gabung aja ke ministry kita, ke persekutuan doa, biar kita bantu doain. Wah, orang kalau lagi down itu ya Pak, terserah mau doa dengan cara apa, tapi itu kita butuh banget ya, karena itu kayak air, kayak orang yang kekeringan tapi perlu air. Nah, pada saya datang ke persekutuan itu, saya pikir ini luar biasa sekali ya perempuan-perempuan Kristen ini ya. Mereka nggak kenal saya, nggak tahu story saya, nggak tanya-tanya kenapa saya ada di situ, tapi mereka mau doain, dan doanya mengena sekali, doanya bisa spesifik yang saya sedang alami gitu, keterpurukan yang amat sangat. Jadi pada saat mereka doa itu saya nggak bisa ngomong Pak, saya cuma bisa nangis. Dan mereka makin lihat saya nangis makin kencang doanya. Waduh, itu saya bilang nih ada apa ini ya itu ya. Itu saya yakin tuh jamahan Tuhan ya. Amin. Dan dari situ mereka undang saya ke gereja mereka untuk hari Minggu berikutnya kan, untuk hadir. Nah, saya belum pernah datang ke gereja Kristen, saya nggak tahu tata ibadatnya seperti apa. Tapi lagi-lagi perasaan dipenuhi itu yang bikin saya pengen datang. Saya harus datang, saya bilang saya pengen tahu nih seperti apa orang-orang ini, luar biasa gitu. Mereka mau doain strangers dengan sepenuh hati. Doakan strangers, iya kan? yang tidak tahu histori Jovanka itu bagaimana. Betul, tanpa mereka kepo, tanpa mereka tanya ada apa nih, kenapa, tanpa menjudge situasi saya, mereka mendoakan saya. Tahan dulu, ini penting, tanpa kepo, tanpa menjudge, dan ini yang menjadi semacam ketertarikan. Ini orang gak kenal saya, tapi dia mau doakan saya, bahkan dia mau undang saya ke komunitas mereka. Ini luar biasa. Luar biasa. Karena biasanya perempuan itu kan senengnya cari tahu, tapi cari tahu hanya untuk bahan perbincangan, bukan cari tahu untuk membantu menenangkan atau cari solusi. Biasanya seperti itu yang kita tahu. Jadi menurut saya, wah ini ketertarikan perempuan-perempuan Kristen ini dahsyat gitu. Perempuan-perempuan ini dahsyat yang mereka lakukan, bahwa mereka bisa menarik seorang dari luar untuk dinaungi, disayang. Saya merasa begitu disayang gitu Pak, di antara orang-orang yang saya nggak kenal. Jadi kan aneh ya. Saya pikir, dan begitu saya hadir di gereja itu juga seperti itu. Yang mengundang saya nggak datang Pak. Jadi bisa bayangin, saya bingung kan ya. Tapi di dalam kebingungan itu saya kok nggak mau pulang, saya mau dengerin terus. Dan begitu Pak Pendetanya bilang, oh ya sekarang bisa berdiri, yang sedang merasa kesesakan. Karena saya sesak, saya berdiri kan Pak, saya nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Ternyata setelah saya berdiri, wah tangan-tangan banyak sekali ke saya, doakan saya Pak. Wah saya kan jadi makin terharu ya Pak. Ngalirlah itu deras saya mata saya. Lagi-lagi semakin saya nangis, semakin orang kenceng gitu doanya. Dan getarannya tuh, aduh saya tuh gak bisa berhenti nangis Pak. Sampai saya tuh sesak napas, saya bilang ya Tuhan ini tolong stopin nangisnya karena saya udah mulai sesak. Dan setelah saya menenangkan diri, lagi-lagi orang lewatin saya, pegang pundak saya, dia bilang sis, God bless you ya sis, are you okay? Haleluya. Aduh tuh Pak, kalau buat orang yang gak punya apa-apa dan ada di titik terendah, itu ulasan namanya, elusan aja itu bisa bikin nangis loh Pak. Itu kasih itu luar biasa. Jadi Anda sebenarnya dimenangkan karena jamahan kasih. Yes. Exactly. Nggak ada yang pernah khotbahin saya, nggak ada yang pernah ajak-ajak apapun. Tapi itu pure, saya jatuh cinta sama kasihnya, dan itu kasih itu nggak bisa lagi saya tolak.
Justru pada hari itu juga setelah ibadah itu, setelah saya tenang di parkiran, yang pertama kali saya lakukan tuh saya telepon papi saya. Karena papi saya masih hidup, saya cuma tinggal papi saya aja. Dan orang yang paling baik, orang paling baik dalam hidup saya. Jadi saya pikir saya orang yang paling baik yang harus saya kasih informasi ini gitu, bahwa saya udah mantap memilih ini. Sebelumnya saya mungkin nggak ke sana, nggak ke sini gitu Pak. Jadi saya merasa perlu untuk telepon dia. Papimu saya dengar orang Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, orang Minang. Orang Minang. Berarti seorang Muslim ya? Yes, Muslim yang sangat taat, sangat baik, sangat penuh kasih. Muslim yang sangat baik, sangat taat, penuh kasih. Sangat toleran. Sangat toleran ya. Dia sampai membiarkan Anda memutuskan sendiri yang menjadi pilihanmu. Iya, iya. Bahkan hubungan saya sama bapak saya tuh luar biasa Pak. Setelah saya menerima Kristus pun, bapak saya masih bisa anterin saya ke gereja. Lalu siangnya saya yang temenin dia untuk sembahyang dulu di musola, saya tunggu di mobil, dan ini sesuatu yang normal, yang biasa gitu kita lakukan. Wow, itu luar biasa. Iya. Karena jarang sekali juga terjadi di beberapa keluarga Kristen yang berbeda agama. Tetapi sebagai anugerah yang Jovanka terima bahwa ada papi yang berdarah Minang. Seorang Muslim yang baik, yang taat, yang luar biasa mengasihi anak-anaknya dan sangat toleran. Ini kita beri respect buat papi ya, luar biasa, dan beliau sudah tiada ya? Sudah tiada. Oke. Betul, karena kan dipikir untuk apa gitu ya. Karena perempuan kalau nggak ada status, nggak ada pekerjaan, nggak apa, hidup buat apa kalau nggak ada purpose. Itu yang kuncinya, purpose ya. Kalau kita nggak punya purpose, ya memang kayak orang kehilangan semuanya gitu, kehilangan akal, kehilangan hidup nggak ada artinya. Benar. Jadi masuk ke gereja dalam keadaan kayak gitu Pak. Wow, luar keluar biasa. Dari sana saya penuh sampai saya susah napas gitu ya Pak. Benar. Iya. Secara teknis itu kayak deskripsinya seperti itu. Saya ke parkiran itu harus supaya saya bisa nyetir. Makanya saya bersyukur sekali loh Pak. Semua kesusahan yang saya alamin 10 tahun yang lalu itu saya syukurin dengan amat sangat. Karena kalau nggak ada titik terendah itu, nggak akan ada Jovanka yang sekarang. Mungkin nggak ketemu Yesus. Nggak akan ketemu Yesus, nggak akan berapi-api. Sekarang sudah berapi-api ya. Cinta Tuhan Yesus gitu ya. Haleluya. Itu semua karena pada saat Tuhan menjamah saya dalam keadaan kosong. Kalau orang kosong kan bisa diisi ya Pak. Tapi kalau kita dalam keadaan nyaman dan penuh segala-galanya ada, agak sulit juga ya ada perjumpaan atau mengalami Tuhan. Ya, artinya. Jadi kita syukurin lah Pak. Setiap orang punya saat, waktu untuk dijamah Tuhan. Ya. Nah, waktu itulah Tuhan tahu ini waktunya Jovanka untuk dipanggil. Ya. Dan puji Tuhan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tapi saya lihat bahwa Anda orang yang terpanggil, dipilih, dan puji Tuhan, saya harapkan akan setia. Amin. Seperti anak-anak Tuhan yang lainnya. Dan karena menjadi Kristen gak gampang. Yang bikin saya juga terharu ya Pak sama kasih Tuhan Yesus itu. Bahwa dia mencintai bukan cuma anak-anaknya yang Kristen ya Pak. Dia mencari dombanya yang hilang. Betul. Jadi saya begitu baca Yohanes ya Pak, itu saya gak bisa berhenti nangis. Karena saya mau bilang sama Tuhan Yesus, saya bilang ya ampun Tuhan, itu aku yang udah lama banget kemana-mana ya jalan-jalan gitu. Setelah usia 35 tahun baru bisa ketemu apa yang dicari. Bukan jalan-jalan, sudah terjebak di jurang lagi. Udah hampir mati kan? Iya, di jurang itu. Betul Pak, di ujung. Udah di ujung ya Pak. Di gambaran dalam perumpamaan di Alkitab itu, gembala yang baik itu meninggalkan 99 ekor domba yang aman di kandang. Betul. Lalu bertaruh nyawa untuk mencari seekor domba yang terjebak di jurang dan terancam binasa, yang namanya Jovanka Mardova. Amin. Aduh betul banget Pak. Jadi ya itu ya yang bikin saya wow, Tuhan Yesus tuh cintanya bukan cuma sama orang-orang tertentu Pak. Itu yang salah paham yang saya sering dengar ya. Wah berarti dia cuma cinta sama yang Kristen doang karena yang Kristen yang selamat. No, dia itu datang untuk semuanya. Tapi dia nggak bisa paksa. Dia hanya bisa jamah
lalu kita merespon. Iya. Karena kalau dia jamah kita nggak respon, dia nggak bisa paksa, Pak. Andaikan dia bisa paksa, kita semua selamat. Betul. Kadang-kadang saya suka berharap sih, Pak, kenapa Tuhan Yesus nggak paksa aja ya, Pak, biar semua yang kita cinta itu selamat gitu. Tapi ya itu lagi-lagi. Tapi di surga tidak ada orang yang masuk surga karena terpaksa. Ya, semua orang yang masuk surga karena punya keputusan hati untuk menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Berbagai macam kisah-kisah lucu saya ajak ke sini, saya ajak ke sana. Ya puji Tuhan 3 kali ya saya ajak papi saya untuk menemani saya beribadah, yang awalnya nggak mau ikut ke dalam sampai ikut ke dalam. Masuk gereja. Dan lucunya begitu masuk gereja dengar khotbahnya bagus, papi saya bilang ternyata bagus ya bahan omongannya ya. Saya nggak tahu apa yang ada di kepala orang luar ya, Pak. Kita ibadah mungkin disangkanya bahas apa ya. Padahal yang kita bahas adalah kehidupan kita, kehidupan keluarga, kehidupan masa depan, masa kini, parenting, love. Sebenarnya yang dibahas di gereja itu adalah kehidupan sehari-hari yang semua orang butuh dengar gitu. Betul. Nah, jadi papi saya suka, dan sebelum meninggal juga puji Tuhan ada hamba Tuhan yang sangat berjasa ya di hidup saya, tuh Bapak Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim. Ya. Wah, Om Sai, dengar nih. Saifuddin Ibrahim mesti dengar ini. Ternyata Om Saifuddin Ibrahim juga adalah orang yang sangat terkesan dalam hidup Jovanka. Kenapa? Karena pada pagi hari ketika ayah saya masuk ICU, pagi itu nggak tahu kenapa saya tergerak untuk kirim message SMS ke Pak Saifuddin. Saya bilang, Pak mohon doanya ya Pak. Kebetulan memang kita 2 tahun terakhir itu pernah beberapa kali ada ibadah sama-sama, dan saya ikutin khotbahnya beliau, ikutin ajaran-ajaran beliau, kita sering makan sama-sama juga. Tapi udah lama 2 tahun ada jeda kita nggak ketemu. Nah tapi pagi itu saya nggak tahu kenapa saya reach out ke Pak Saifuddin. Saya bilang, Pak tolong bantu doa aja ya Pak. Saya nggak pikir apa-apa lagi, saya cuma minta bantu doa. Nah di mana, dia bilang, oh bapak saya ada di rumah sakit ini sekarang, makasih Pak doanya. That's it. Itu saya SMS sekitar jam 7 pagi. Jam 10 Pak Saifuddin ada di depan kamar ICU, coba Pak. Aduh, benar-benar itu buat saya sukacita yang amat sangat. Karena saya pikir, wah Tuhan izinkan ada orang lain yang mendoakan papi saya selama papi saya sedang berjuang melawan maut ya. Saya minta banget sama Tuhan, Tuhan jangan ambil dulu gitu sebelum papi saya menerima kebenaran. Jadi di situ kita berdoa bareng, kita ngobrol bareng dengan keluarga-keluarga yang lain juga Pak. Sampai jam 2 siang Pak kita doa. Papi saya meninggal setelah itu jam 3-an. Luar biasa. Jadi sudah sempat dilayani dulu. Yes. Pak Saifuddin berkali-kali berbisik, ngobrol, pegangin, dan ya itu sama sekali nggak ada apa ya. Ya saya nggak sangka lah memang perkenanan Tuhan ya, itu semua luar biasa kalau bukan kasih karunia Tuhan. Beliau kan sibuk sekali ya Pak. Saya sempat tanya malah, Pak bapak kan sibuk banget kok sempat-sempatnya datang. Begini jawab dia, Jovanka saya hari itu memang ada jadwal untuk khotbah di satu persekutuan. Tapi begitu saya dengar papimu ini sedang diambang kematian, ini prioritas. Yes. Jadi jiwa itu prioritas buat dia. Jadi saya berterima kasih sekali gitu ya bahwa Tuhan kirim Pak Saifuddin untuk bisa change schedule loh Pak. Dari sini akhirnya dia pindah jalan ke rumah sakit di tempat papi saya, dan kita ibadah sama-sama gitu, kita doain sama-sama. Dan saya percaya pelayanan itu membuahkan. Amin. Ya, kadangkala di ujung detik-detik kematian seseorang, kasih Tuhan dinyatakan. Itu seperti penjahat yang bertobat di sebelah kanan Yesus disalib. Ujung-ujung kematiannya dia serahkan hidupnya kepada Yesus. Dan itu luar biasa ya. Kita yakin papi juga sudah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kalau udah jamah ya, Tuhan bisa bikin sesuatu yang kita nggak rencanakan, di luar akal pikiran, di luar segala. Saya dulu orangnya yang sangat rencana loh Pak. Semua yang terjadi dalam karir saya itu saya sangat disiplin. Saya casting untuk, kalau saya nggak sibuk syuting, saya pasti sibuk casting untuk dapatkan peran. Jadi saya terbiasa dengan perencanaan dan mengetahui titik akhir gitu ya. Tapi setelah lahir baru, banyak hal-hal yang terjadi yang wow. Saya dapat pekerjaan bagus, saya dapat ini.
di mana saya belajar bahwa ada hal yang kita perlu rencanakan, tapi indah juga kalau kita let go. Tuhan, saya pagi-pagi bangun, Tuhan, just do what you want with me. Just do what you want with me today. Tunjukin saya mesti ketemu siapa, saya mesti melakukan apa yang please your heart gitu. Jadi tujuannya akhirnya bukan untuk kita punya target secara manusia ya. Secara dunia targetnya sebenarnya nggak ada secara dunia lagi, tapi biar Tuhan yang bekerja melalui hidup kita gitu. Nah, yang tadi Bapak bilang mengenai baju baru, selera baru itu benar banget ya. Saya rasakan sekali bahwa taste kita jadi berubah. Betul. Nah, itu semua berhubungan dengan gambar diri saya rasa ya. Karena kita punya gambar diri yang baru, yang luar biasa. Saya merasa anak raja udah pasti menjaga semuanya. Menjaga pergaulan, menjaga omongan, menjaga cara berpakaian. Jadi pokoknya tidak seperti dulu lagi. Iya. Betul. Jadi ya benar Bapak bilang, hidup yang baru itu secara otomatis akan bergeser nilai-nilai baru, akan ada nilai-nilai baru gitu yang kita terapin. Tapi kabar baiknya nilai-nilai baru ini sebenarnya mendatangkan lebih banyak sukacita, lebih banyak hidup yang meaningful. Hidup yang punya arti ya, jadi berdampak. Nah, udah nggak lagi cita-cita saya dikenal, nggak ada passion ke sana. Saya juga udah puas gitu jadi selebriti, saya udah puas menjalankan kehidupan main sinetron, main ini. Kalau passion saya sekarang itu justru pemberdayaan perempuan, karena saya lihat ini yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa saya sendiri bisa bangkit dan jadi, saya nggak mau bilang lebih baik ya, tapi lebih baik ya. Lebih baik ya. Harus lebih baik. Karena anugerah Tuhan. Saya nggak bisa muji diri sendiri sih Pak. Tapi pokoknya hidup saya bisa lebih baik, bisa berkemenangan, bisa berdampak karena peran wanita yang saya nggak kenal, yang menjamah saya, yang menyayangi saya, yang menaungi saya. Jadi sekarang setelah saya bangkit, saya mau balik lagi untuk bantu perempuan-perempuan yang ada di titik itu gitu. Amin. Yang istilahnya dulu seperti Anda. Persis gitu. Karena saya pikir perempuan itu nggak bisa Pak bangkit sendirian. Iya. Sekuat apapun dia, sehebat apapun dia, butuh komunitas, butuh mentor, butuh guidance kan. Tapi juga butuh guidance dalam bentuk doa. Oh ya. Nah, doa orang benar, makanya komunitas itu penting sekali. Dan puji Tuhan selama 8 tahun terakhir ini saya berkesempatan untuk aktif di Haiti Care and Share. Care and Share. Nah, itu foundersnya Ibu Lynn Olindo ya. Dan beliau yang selama ini memimpin dan membimbing. Jadi saya sebenarnya dulu anggota aja sih Pak, tapi saya ikutin dia kemana. Jadi tangan kanannya lah Pak ya. Terus masih ada. Ibu Lynn dengar ini, Bu Lynn, ini buah pelayanan Anda yang sangat memuliakan Tuhan dan sungguh menjadi berkat. Amin. Ibu Lynn support saya untuk Anda ya Bu. Tuhan berkati. Puji Tuhan.